Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kitab Ulangan pasal 1 ayat 6-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Mengapa? Sebab Allah telah menyediakan segala sesuatu yang baik dan yang kita butuhkan. Contohnya seperti keselamatan, perdamaian dengan Tuhan, kecukupan atas setiap kebutuhan, perlindungan, kesehatan, sukacita, dan masih banyak hal baik yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa kita tidak menerima semua berkat itu karena kita tidak mengambilnya. Nah, lalu apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan berkehendak supaya kita mengambil berkat-berkat Allah tersebut, memilikinya, menikmati, supaya baik keadaan kita untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang telah menerima janji-janji berkat melalui Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka akan memiliki tanah Kanaan. Tetapi sampai saat firman Tuhan ini ditulis, mereka masih belum memasuki tanah Kanaan. Mereka masih diam di Gunung Horeb di seberang Sungai Yordan. Mereka sudah dekat, tetapi belum masuk tanah Kanaan dan tetap tinggal di gunung itu, sehingga Kanaan, tanah perjanjian itu, belum menjadi milik mereka. Apa kehendak Tuhan atas mereka? Bangsa Israel harus pergi memasuki tanah Kanaan, sebab semua telah diberikan kepada mereka. Nah, sekarang apa maknanya bagi kita? Bahwa berkat sudah disediakan oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita mengambil berkat-berkat itu untuk kehidupan kita. Nah, mari kita mempelajari apa yang kita perlu lakukan untuk kita dapat mengambil dan nikmati berkat-berkat itu dari ayat-ayat renungan kita saat ini. Yang pertama, kita harus dapat mengenali di mana posisi kita sekarang. Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka masih belum memasuki tanah Kanaan. Mereka belum menerima dan menikmati tanah perjanjian yang sangat baik, yang sangat luar biasa itu. Nah, apakah ada berkat-berkat Tuhan yang belum kita terima, yang belum kita miliki, yang telah Tuhan sediakan bagi kita? Sebagaimana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk segera memasuki tanah Kanaan, maka kita seharusnya tidak mau tinggal lama-lama dalam posisi di mana kita masih belum menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Yang kedua adalah kita harus berpegang pada janji Tuhan. Sebagaimana Allah telah menyerahkan Kanaan kepada bangsa Israel, demikian juga Tuhan telah memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita. Ingat bahwa Tuhan telah berjanji akan mengampuni kita. Tuhan berjanji akan melindungi kita. Tuhan akan berjanji mencukupkan setiap kebutuhan kita. Dan Tuhan berjanji akan menyembuhkan kita. Banyak janji-janji yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kita. Dan untuk janji-janji Tuhan tersebut, kita harus bertindak. Ambil berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Perhatikan bagaimana
bangsa Israel harus masuk dan berperang melawan orang Kanaan untuk memiliki tanah perjanjian. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Mari kita mengingat bahwa janji berkat selalu didahului dengan perintah Tuhan. Untuk itu, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita yang telah diperintahkan Tuhan untuk kita, dan Tuhan akan bertindak menepati janjinya. Untuk itu, perhatikan hal-hal yang harus kita lakukan atas janji-janji Tuhan yang luar biasa. Untuk diselamatkan, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengalami pendamaian, kita harus berani mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Untuk menerima kecukupan setiap kebutuhan, kita harus tahu mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Dan kalau kita sakit, kita harus berdoa untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Mari jangan hanya diam. Jangan biarkan berkat-berkat Tuhan tidak menjadi bagian hidup kita. Untuk itu, ambillah berkat-berkat Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.